Ini kultum dadakan. Karena saya berdiri depan, tiba-tiba Ustaz Syafi'i minta saya mengambil alih mimbarnya. Oke, saya mulai dengan hal yang menarik untuk kita bisa sama-sama merasakan. Saya dulu merasakan ketika dibacakan Al-Quran atau membaca Al-Quran, saya tidak connect apapun. Saya tidak merasa saya tahu maknanya, saya tidak ngerti maknanya apa yang dibaca. Saya dari kecil besar dari Madura, yasinan berulang-ulang. Setiap malam Jumat saya yasinan, orang meninggal saya yasinan, orang pergi haji umroh saya yasinan, namun saya tidak mengerti apa makna ayat per ayat di dalam surat Yasin itu sendiri. Selesai kuliah, saya juga tidak mengerti apa makna dari Al-Quran ini. Saya coba membaca terjemahannya. Namun apa yang terjadi? Kok dalam satu surat terdiri dari beberapa topik dan satu topik dengan topik yang lainnya kayak nggak nyambung ya? Ganti topik, alih topik, ganti topik lagi. Akhirnya saya pengen belajar tentang Al-Quran ini secara proper, secara urut, secara terstruktur. Saya di depan Ka'bah minta kepada Allah, ya Allah, saya pengen belajar Islam. Saya pengen belajar Quran. Tapi waktu itu permintaannya saya pengen belajar di luar Indonesia. Dan alhamdulillah Allah wujudkan itu. Saya diberikan kesempatan oleh Allah untuk mempelajari Al-Quran ini gitu ya, secara urut, secara terstruktur, ayat demi ayat di dalam sebuah surat. Saya belajar juga nahwu sorf, yang biasanya kalau di pesantren ini adalah materi yang sulit. Ternyata bisa disajikan nahwu sorf ini dengan sederhana. Dan kuliah saya satu kali pertemuan 7-10 menit saja. Namun membuat saya tertarik, pengen belajar lagi. Jadi persepsi yang dibangun bukan sulit, dan sulit. Ya. Saya punya anak buah waktu di digital, di AirPlus, lulusan dari Gontor. Saya bilang sama dia, tolong ajarkan saya nahwu. Ini Gontor loh ya. Ucapan pertama kali yang dia sampaikan adalah, Pak, nahwu itu sulit. Loh gimana alumni Gontor, basic Al-Quran, basic nahwu, bilang itu sulit. Sehingga kita perlu menyusun sebuah kurikulum untuk mempelajari Al-Quran dengan mudah. Karena Al-Quran ini sebenarnya adalah hal yang fundamental, betul nggak? Ya. Kadang kita sebagai orang Islam, pengen belajar Islam, kita starting point-nya dari mana dulu? Kita pengen belajar fikih, kita pengen belajar mazhab ini, mazhab itu. Perbedaan 4 mazhab. Apakah itu tidak boleh? Boleh. Tapi ada satu hal yang ditinggalkan. Kitab yang ditinggalkan adalah Al-Quran. Kita tidak mempelajarinya secara proper. Ya. Nah, hari ini karena dadakan, kita akan belajar surat Al-Jum'ah. Kita akan melihat struktur besar di dalam surat Al-Jum'ah ini. Mungkin beberapa kali pertemuan, tapi nggak apa-apa, kita lihat overview-nya dulu. Apa yang kita bisa peroleh dari surat Al-Jum'ah ini? Dan referensi yang saya pakai untuk surat Al-Jum'ah ini saya ambil dari 4 kitab tafsir. Satu udah pasti Ibnu Katsir, kemudian yang kedua Fi Dhilalil Quran, kemudian yang ketiga karya Buya Hamka, ulama Indonesia, kemudian yang keempat tafsirnya Quraisy Shihab. Dan yang terakhir saya ambil dari tempat saya belajar di Bayyinah Institute, mempelajari
bagian per bagian di dalam surat Al-Jumu'ah ini. Tentunya saya akan sajikan secara sederhana. Nah, silakan Bapak Ibu sekalian, karena ini sifatnya bukan ceramah, tapi kita mengkaji Al-Quran, silakan dibuka surat Al-Jumu'ahnya. Surat Al-Jumu'ah itu surat ke-62. Saya juga buka Qurannya. Ya. Ketika kita mempelajari Quran atau mempelajari satu surat, sering nggak di dalam ketika kita membaca terjemahan, kisah Nabi Musa atau umat Bani Israel atau orang-orang Yahudi sudah dikisahkan di surat Al-Baqarah. Namun kok muncul lagi di surat Al-A'raf, muncul lagi di surat yang lain. Pertanyaannya kenapa? Kalau kita kan pengennya gini, ya udah sekali saja kisah Nabi Musa dalam satu surat selesai. Seperti Nabi Yusuf, satu surat selesai. Namun di dalam Al-Quran metodenya bukan seperti itu. Kadang Allah ambil satu kisah, recapnya saja. Di surat yang lain dikasih detailnya. Pertanyaannya kenapa kok model metodenya seperti itu ya? Ternyata jawabannya adalah, kalau dalam sebuah surat, walaupun sama dengan surat yang lain, ketika dia berkombinasi dengan ayat-ayat sebelumnya, itu akan memberikan makna baru. Jadi kita nggak bisa mengatakan, oh saya sudah tahu kisahnya Nabi Musa. Tidak bisa. Lihat strukturnya di dalam surat itu. Korelasinya dengan sebelumnya itu apa? Kok tiba-tiba muncul di sini? Kok topiknya berbeda ya? Ternyata ada korelasinya. Nah, sekarang kita akan lihat di dalam surat Al-Jumu'ah. Di dalam surat Al-Jumu'ah ini, walaupun hanya terdiri dari 11 ayat, ternyata strukturnya dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Berapa kelompok? Boleh jawab, karena ini bukan khutbah Jumat ya. Berapa kelompok? 3. Kelompok yang pertama, karunia yang diberikan kepada Muslim, yaitu kenabian yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Dan 4 step yang harus dilakukan oleh Nabi. Ini adalah kelompok yang pertama. Apa kelompok yang pertama? Ya, karunia yang diberikan kepada kaum Muslim. Kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua tiba-tiba bercerita tentang Bani Israel, orang Yahudi, yang diberikan karunia Taurat. Itu adalah kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga, nah ini yang biasanya dibaca oleh banyak ustadz. Kewajiban tentang sholat Jumat. Yang ayatnya populer ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dan seterusnya. Jadi 3 kelompok ini. Oke. Sekarang kita masuk ayat pertama dulu. Silakan dilihat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Al-Malikil Quddus, Al-Aziz, Al-Hakim. Apa terjemahannya? Apa yang di langit dan apa yang di bumi, yusabbihu, bertasbih, senantiasa bertasbih dan selalu bertasbih. Kepada siapa? Lillah, kepada Allah. Al-Malik, Al-Quddus, Al-Aziz, dan Al-Hakim. Ada 4 sifat di dalam ayat pertama. Oke. Saya akan mengajak berpikir. Allah mengatakan di dalam ayat pertama ini, apa yang di langit dan apa yang di bumi selalu bertasbih. Pertanyaannya, kaum muslim bertasbih enggak?
Tasbih biasanya mengucapkan apa? Subhanallah. Oke. Muslim bertasbih. Non-muslim bertasbih nggak? Ayo. Ada yang ngangguk-ngangguk, ada yang geleng-geleng. Beda keyakinan berarti ya. Satu yakin, satu enggak. Bertasbih enggak? Ada ya, ada yang enggak. Kalau berdasarkan ayat ini, apa yang di langit dan apa yang di bumi bertasbih. Berarti kaum muslim bertasbih? Ya, bertasbih. Pertanyaan berikutnya, loh, orang ateis gimana tasbihnya? Wong mereka tidak mengakui adanya Tuhan, tidak peduli dengan adanya Tuhan. Gimana tasbihnya mereka? Itu harus kita jawab dulu. Karena ayat ini penting sebagai landasan untuk kita menginjak ke ayat-ayat berikutnya. Oke, sekarang. Kalau seorang pelukis, ini logiknya ya, saya jelaskan logiknya supaya nanti bisa masuk lagi ke ayat. Kalau seorang pelukis menggambarkan sesuatu dan sangat indah sekali, maka kita mengatakan karena outputnya indah, outputnya sempurna, maka kita mengatakan bahwa sang pelukis ini sempurna nilainya. Betul nggak? Oke, itu logiknya. Berikutnya, diri kita sebagai manusia, sebagai seorang suami, sebagai seorang anak, sebagai seorang ayah, sempurna nggak? Dijawab dulu, sempurna atau tidak? Kita tidak sempurna. Tidak sempurna. Kalau kita tidak sempurna, bagaimana kita mengatakan bahwa pencipta kita sempurna? Kenapa? Wah, udah mulai banyak nih pertanyaannya. Mana nilai kesempurnaan? Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa Allah sempurna, padahal diri kita banyak ketidaksempurnaannya? Oke, sekarang. Sesuatu yang sempurna, dia akan berubah nggak? Tidak. Sesuatu yang sempurna tidak akan berubah. Kita tidak sempurna, maka kita selalu melakukan perubahan-perubahan mulai dari kita kecil. Tubuh kita berubah, psikologi kita berubah, rasa dalam hati kita juga berubah. Ketika perubahan itu terjadi dan memiliki sebuah tujuan utama, ini yang namanya kesempurnaan. Jadi tidak seperti bayangan kita, oh kita harus sempurna. Enggak. Perubahan itu punya tujuan dan itu tujuannya adalah penting, maka itu adalah kesempurnaan. Oke, saya berikan contoh supaya lebih memahami konteks dengan ayatnya. Ada seorang artis diwawancara di sebuah podcast. Dia bilang gini, artis ini sudah tua. Beliau bilang seperti ini. Kenapa orang yang sudah tua cenderung mendekatkan diri kepada agama? Ini di sini tua-tua ya, masih muda. Beliau bertanya seperti itu. Kenapa orang yang sudah tua cenderung mendekatkan diri kepada agama? Kemudian sang artis ini bertanya, kemudian menjawab, karena dunia sudah menolak saya. Ketika saya muda dulu, saya di calling untuk main sinetron, saya di calling untuk main film, saya di calling TV untuk wawancara. Sekarang podcast YouTube yang manggil saya. Orang sudah tidak peduli dengan saya, dan yang mengerti tentang saya hanya Tuhan saya. Ketika dia sudah tidak dapat callingan, hidupnya susah nggak? Sulit nggak kehidupannya? Tidak dapat pendapatan.
makan tabungan terus, makan tabungan terus. Akhirnya dia mengalami kesulitan, kemudian akhirnya dia mendekat kepada agama. Artinya apa? Kesulitan kehidupan itu didesain oleh Allah sedemikian rupa supaya kita kembali kepada Allah. Itu adalah kesempurnaan. Itu adalah perjalanan tasbih setiap orang. Ada orang ateis mengalami kesulitan, suffer dalam kehidupannya dia. Akhirnya menemukan Islam. Itu bentuk tasbih kan? Tasbih. Maka di dalam ayat ini kita bisa memahami yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ya. Semua yang di langit, semua yang di bumi ikut aturan permainannya Allah. Ketika kita ikut aturan permainannya Allah, itu adalah bentuk tasbihnya kita. Ya. Kadang kita dililit utang, sulit kan? Datang ke masjid, sholatnya enak. Nyaman rukuknya, nyaman sujudnya. Namun ketika masalahnya tidak ada, lupa lagi. Maka diingatkan kembali dengan masalah. Jadi masalah itu sesungguhnya baik buat kita karena goal utamanya kita ingat kepada Allah. Ya, oke. Termasuk doa ya. Kadang doa tidak dikabulkan supaya kita balik lagi ke masjid. Ya. Kalau doanya dikabulkan tiba-tiba udah lupa lagi. Ya, oke, berikutnya. Karena ini waktunya pendek, saya tidak akan jelaskan Al-Malik, Al-Qudus, Al-Aziz. Nanti kita akan lihat korelasinya, mungkin kalau ada waktu kita akan lihat. Ayat kedua sekarang. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Coba lihat terjemahannya. Dialah Allah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka, serta mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran, dalam tanda kurung. Perhatikan sekali lagi, kalau baca terjemahan ada tanda kurungnya, artinya teks Arabnya nggak ada. Itu penafsiran. Ya. Jadi kalau baca terjemahan ada tanda kurung, teks Arabnya nggak ada, tapi penafsiran dimasukkan di situ. Dan Al-Hikmah. Oke, sekarang. Allah mengutus kepada kaum yang ummi seorang rasul dari mereka. Ya. Perhatikan baik-baik tuh, yang menarik tuh. Ba'athafi itu mengutus pada kaum itu dan berasal dari mereka. Perhatikan. Kayaknya berulang ya. Ba'athafi dari golongan mereka dan dari mereka. Kelihatan berulang nggak? Kelihatan. Namun ternyata maknanya adalah Nabi Muhammad itu dibesarkan bersama kaum yang ummi tadi. Kaum yang ummi itu artinya apa? Tidak terpelajar, tidak bisa baca tulis. Dan berasal dari mereka. Contohnya misalnya gini. Supaya sederhana. Bilal besar bersama kaum Arab nggak? Ya, besar. Tapi berasal dari mereka nggak? Tidak. Maka Nabi Muhammad tumbuh bersama mereka dan berasal dari mereka, sehingga mereka tahu. Oke. Terus ternyata Nabi Muhammad ini punya 4 step yang harus dilakukan oleh Nabi kita. Dan ini perintahnya Allah. Kadang kan kita belajar sesuatu, belajar Islam, kita mulainya dari kitab misalnya Kisah Para Nabi dan Rasul 25 kan? Kemudian kita baca dari depan sampai akhir. Dan banyak kitab yang kita sudah selesaikan, termasuk hadis dan segala macamnya. Ternyata step pertama Nabi yang harus dilakukan yatlu alaihim ayatihi. Apa maknanya? Yatlu. Maknanya adalah membacakan ayat-ayat Allah.
Yatlu maknanya adalah membacakan, kemudian membuat orang itu berpikir. Jadi membacakan Al-Quran yang membuat orang berpikir. Dibacakan kepada siapa? Dibacakan kepada siapa? Kaum yang ummi. Perhatikan ayatnya. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim. Himnya mengacu kepada kaum yang ummi. Pertanyaannya, kaum yang ummi ngerti nggak ketika Al-Quran dibacakan? Ayo, ada yang geleng-geleng, ada yang ngangguk-ngangguk. Ngerti nggak? Mereka mengerti karena Allah mendesain Al-Quran bisa difahami oleh kaum yang ummi itu. Jadi Al-Quran itu mudah atau gampang? Senyum-senyum. Pertanyaan saya, mudah atau gampang? Gak ada pilihan sulit. Mudah atau gampang? Mudah dan gampang. Kaum yang ummi saja bisa memahaminya, apalagi orang yang terpelajar. Betul nggak? Oke. Saya berikan contoh supaya kita bisa meresapi. Dalam sebuah sirah, tahu Umar bin Khattab? Sebelum masuk agama Islam, Umar itu punya perawakan yang kekar dan suka apa? Suka tanding. Kalau bahasa sekarang ini UFC-nya. Zaman sekarang. Dulu itu ya Umar. Orang Arab Quraisy itu tahu tentang Umar. Dikalahkan semuanya oleh Umar. Nah, ketika Nabi Muhammad sudah berdakwah, chaos gak di Mekah pada saat itu? Chaos. Anak tidak setuju dengan orang tuanya, udah pisah. Istri pisah dengan suaminya, ya kan? Kemudian Umar yang melihat kekeosan yang terjadi di orang-orang Quraisy, Umar ngambil inisiatif. Inisiatifnya ambil pedang, aku akan bunuh yang namanya Muhammad itu. Kemudian berjalan menuju rumah Nabi, di tengah jalan diberhentikan. Mau kemana Umar? Rumah Muhammad. Aku akan bunuh dia. Ngapain? Adikmu sudah berislam. Udah masuk agama Islam. Kaget Umar, marah, berhenti, balik dia. Muter ke rumah adiknya. Ketika ketok pintu, mau dobrak, mau ketok pintu, yang terdengar suara apa? Bacaan Al-Quran. Kemudian masuk, akhirnya terpukullah adiknya. Umar kaget, adiknya kaget, Umar pun kaget. Kenapa? Ini adik kesayangannya. Terus akhirnya Umar duduk, dipanggil, apa yang kau baca tadi? Enggak, kami tidak membaca apapun. Saya mendengar, gak usah bohong. Kan Qur'annya takut disobek ya. Kemudian akhirnya diambil Al-Quran itu, kemudian dibacakan. Surat apa itu? Yang bisa jawab dapat makan siang gratis. Surat Toha. Surat Toha. Pertanyaan berikutnya. Keseluruhan surat Toha atau sebagian? Sebagian. Bukan keseluruhan. Kemudian Umar ketika dibacakan Al-Quran itu, kemudian Umar berpikir dengan Al-Quran yang dibaca itu. Kemudian ketika dia berpikir, mindsetnya berubah, kemudian step berikutnya akan mempengaruhi apa yang ada di dalam hatinya. Wa yuzakkihim, itu adalah step yang kedua. Kemudian apa keputusan Umar? Dia tetap pergi ke rumah Nabi, tapi tujuannya untuk apa? Bersyahadat. Bersyahadat. Artinya apa? Dibacakan Al-Quran membuat berpikir, kemudian ketika berubah pikirannya, dipengaruhi oleh Al-Quran, actionnya juga berubah. Hatinya berubah nggak? Wa yuzakkihim, memurnikan apa yang ada di dalam hati Umar bin Khattab. Pertanyaannya sekarang. Dibacakan ayat Al-Quran,
Apakah Umar ikut kajian seperti ini? Enggak, hanya dibacakan saja. Yatlu enggak perlu diterangkan, bacakan saja. Dan membuat berpikir. Pertanyaannya sekarang, kita yang terakhir sebagai orang Islam dari kecil, ketika dibacakan Al-Quran membuat kita berpikir nggak? Ayo, membuat berpikir nggak? Ya pokoknya fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Wah, bacaan imamnya enak. Orang yang umroh, haji gitu ya, banyak yang nangis. Kenapa nangis? Karena sebelahnya orang Arab nangis ketika mendengarkan ayat itu. Nggak enak sebelah nangis, masa kita nggak nangis? Membuat kita berpikir nggak? Ini adalah introspeksi buat kita. Masa kita dari kecil sampai sekarang kita nggak ngerti apa yang dibaca oleh orang lain itu. Padahal yatlu alaihim ayatihi, dibacakan Al-Quran yang tujuannya membuat kita berpikir dengan Al-Quran itu. Oke, berikutnya. Wa yuzakihim, tadi saya sudah jelaskan ya, menyucikan. Kemudian berikutnya, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Wa yu'allim, mengajarkan Alkitab dan Al-Hikmah. Apa bedanya dengan bagian yang pertama tadi? Yatlu dengan wa yu'allim. Yatlu hanya sekedar membacakan saja. Dibacakan kepada siapa? Yatlunya. Apakah kepada muslim saja atau kepada non-muslim? Al-Quran dibacakan kepada kaum muslim saja atau non-muslim? Dua-duanya. Pada zaman Rasul, banyakkan muslim atau non-muslim? Banyakkan yang belum masuk agama Islam kok. Dibacakan Al-Quran itu untuk semuanya. Membuat mereka berpikir. Nah sekarang, sebelum saya jelaskan ini. Supaya kita bisa berpikir dengan Al-Quran, apa yang harus kita lakukan? Kalau orang Arab yang ummi tadi dibacakan Arabnya mereka bisa memahaminya, kita orang Indonesia perlu tambahan apa supaya kita bisa memahaminya? Baca terjemahannya. Berarti kepada muslim saja. Non-muslimnya gimana? Maka pakai masjid, corongnya, sebelum masuk sholat tuh, dibacakan beberapa ayat, bacakan terjemahannya, supaya orang non-muslim juga mendengarkan, supaya mereka juga berpikir dengan Al-Quran. Berarti beragama harus cerdas ya. Karena Al-Quran akan mendorong kepada kita berpikir, dan berpikir. Ya, oke. Wa yu'allim. Wa yu'allim beda dengan yatlu. Wa yu'allim itu belajar lebih detail lagi. Belajar intens. Apa yang dipelajari? Alkitab. Apa Alkitab itu? Alkitab. Maka Imam Syafi'i mengatakan Alkitab itu mengacu kepada Al-Quran, Al-Hikmah mengacu kepada Sunnah. Nah, saya akan berikan perspektif supaya bisa memahami konteks Alkitab ini. Ternyata makna Alkitab itu kaitannya dengan aturan-aturan, hukum-hukum, itu Alkitab. Al-Hikmah itu apa? Cara menerapkan hukum. Bisa dipahami? Oke. Berarti aturan dan cara menerapkannya. Ya. Saya berikan contoh. Nabi Muhammad didatangin oleh orang. Kemudian orang ini bertanya, mengajukan pertanyaan dan permintaan. Saya akan masuk agama Islam. Tapi saya sholat cuma 2 waktu saja.
Sholat berapa waktu? 5 waktu. Dia minta berapa? 2 waktu. Andai kata kita ada di situ, kira-kira kita akan jawab apa? Islam itu 5 waktu. 2 enggak. Kalau 2 enggak, mending enggak sama sekali kan? Pertanyaannya, apa jawaban Nabi pada saat itu? Diizinkan. Kemudian orang itu bersyahadat, kemudian pergi meninggalkan Nabi. Bayangkan kalau kita ada di dekat Nabi pada saat itu, kita akan, waduh, ya Rasul, kok ada program diskon sholat, 5 jadi 2 nih. Nabi menjelaskan, orang tadi itu akan sholat 2 waktu, dan dia akan menikmati nikmatnya sholat 2 waktu itu. Ketika dia sudah menikmati sholat 2 waktu tadi, dia akan menyempurnakan sholatnya menjadi 5 waktu. Ini al-hikmahnya Nabi ya. Bagaimana Nabi menerapkan hukum. Contoh yang kedua. Kalau kita kan jawab enggak gitu. Jadi orang nggak masuk Islam gara-gara jawaban kita. Contoh yang kedua. Ada orang yang mendatangi Nabi. Ya Rasul, aku sudah berzina. Hukuman zina apa? Dirajam. Kalau sudah menikah, dirajam sampai mati. Jawaban Rasul apa? Disuruh pergi. Bayangkan kalau kita ada di situ. Rajam, takbir, Allahu Akbar. Namun Nabi menyuruh pulang. Terus ada 3 peristiwa ya. Ada perempuan yang datang kepada Nabi lagi. Ya Rasul, aku zina. Melakukan zina. Dan aku hamil. Apakah langsung dihukum? Ternyata tidak. Kamu pulang, lahirkan bayimu. Setelah melahirkan, balik lagi perempuan ini. Ya Rasul, saya sudah melahirkan. Rajam aku. Susui bayimu. Berarti tujuannya apa? Supaya perempuan ini melupakan. Ya. Jadi bagaimana Nabi menerapkan hukum dengan hikmah? Nah, dua-duanya harus dipelajari nggak? Ya, kalau hanya salah satu kaitannya dengan Alkitab saja, aturan-aturan saja, fikih-fikih saja, fatwa-fatwa saja, lama-kelamaan kalau kita fokus kepada itu dan kita terdisconnect kaitannya dengan hikmah, lama-kelamaan kita berislam tapi hati kita keras. Haram, salah. Hikmahnya terdisconnect. Maka di dalam ayat ini nyambung wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dua-duanya. Atau hikmah saja, bisa nggak? Yang penting kan eling kepada Allah. Sholat nggak perlu. Saya levelnya udah beda. Nggak bisa. Ada aturannya juga. Jadi komprehensif ya ayat ini. Ya komprehensif. Step pertama, supaya kita tahu tentang Islam, step pertama apa? Belajar mendengarkan Al-Quran berarti kita membaca dengan terjemahannya juga kan? Kemudian Al-Quran itu membuat kita berpikir, kemudian step yang kedua akan menyucikan diri kita. Kemudian yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitab, kita belajar aturan-aturan. Kemudian wal hikmah, belajar juga bagaimana cara menerapkannya. Nah, itu 2 ayat. Closing. Saya kasih ayat ke-5 nih. Di dalam ayat ke-5, Mathalul ladzina humilut Taurata tsumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Coba baca tuh. Perumpamaan orang-orang yang dibebankan tugas mengamalkan Taurat, tsumma lam yahmiluha, kemudian mereka tidak memikulnya, ya. Kamathalil himar, mereka seperti keledai. Itu perhatikan ayatnya padat tuh. Bagian pertama, dipikulkan Taurat, berarti bercerita tentang umat sebelumnya. Tsummalam yahmiluha, kemudian mereka tidak memikulnya. Tapi contoh berikutnya, kamathalil himar. Mereka seperti keledai,
yang memikul kitab yang tebal-tebal. Bagian awal mereka tidak memikulnya, tapi contohnya keledai yang memikul. Kenapa? Ayo, berpikir. Mumpung siang, belum makan. Tidak memikul, tapi contohnya kenapa memikul? Memikul kitab yang tebal-tebal. Sederhananya gini, keledai ketika membawa kitab yang tebal-tebal, keledai itu memahami nggak? Nggak ngerti mereka. Mereka bawa kitab yang tebal-tebal itu, tapi mereka tidak paham. Keledai tidak akan paham. Ketika engkau tidak paham, sama dengan engkau tidak memikulnya, walaupun engkau kelihatan memikulnya. Itu terjadi pada kaum Yahudi. Mereka diberi Taurat, tapi mereka tidak memikulnya, atau mereka tidak mengerti tentang Taurat itu. Mereka dianggap tidak memikulnya. Kesalahan itu terjadi pada umat sebelumnya. Bersyukurnya kaum muslim tidak melakukan kesalahan yang sama. Betul nggak? Atau melakukan kesalahan yang sama? Membawa kitab yang tebal-tebal nih, tapi kita tidak memahaminya. Sama dengan apa? Keledai. Maka di dalam surat Al-Jumu'ah ini Allah kisahkan kaum sebelumnya supaya kita tidak melakukan kesalahan yang sama seperti umat sebelumnya. Jangan mengulang kesalahan yang sama. Tapi kita masih mengulangi kesalahan yang sama. Ngeri nggak ayat ini? Teguran nggak buat kita? Teguran. Maka nanti bagian yang ketiga diceritakan tentang supaya tidak terjadi seperti itu, lakukan sholat Jumat. Ya, khutbahnya isinya apa? Sesuai dengan step pertama tadi. Ada bagian pertama. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Itu khutbahnya salat Jumat. Ini loh keseluruhan dari surat Al-Jumu'ah. Nanti di dalam ayat 11, ini clue saja, karena jam 1 pas. Orang meninggalkan Nabi sedang berkhutbah karena alasannya, ya, wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima kul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Orang meninggalkan Nabi sedang berkhutbah karena alasan pertama perniagaan, karena bisnis. Kemudian yang kedua, entertainment. Tapi di bagian penghujung ayat 11 dibalik, wallahu khairum minal lahwi wa minat tijarah. Apa yang di sisi Allah lebih baik, ya, lebih baik dibandingkan apa? Entertainment dulu disebutkan, kemudian tijarahnya belakangan. Itu jadi pertanyaan. Jadi orang meninggalkan sholat Jumat karena entertainment dulu untuk masa yang akan datang. Pernah menyaksikan? Orang meninggalkan sholat Jumat karena entertainment. Saya pernah di sholat sebuah masjid, melihat duduk pertama dia, buka handphone dia main game dari start dia duduk sampai komat, dia main PUBG. Kelihatannya sholat Jumat nggak? Kelihatan sholat Jumat, tapi sesungguhnya dia sudah meninggalkan sholat Jumat. Saya tidak akan menjelaskan fisiknya, tapi secara psikologinya dia sudah meninggalkan sholat Jumat. Tijarah itu apa? Ada model-model jamaah juga. Muslim, Jumatan, scroll Shopee. Perniagaan nggak ini? Perniagaan. Terjadi pada zaman kita sekarang. Berarti benarlah Al-Quran. Cukup. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita surat Al-Jumu'ah ini. Jadi sekali lagi pesannya, gak cukup hanya mendengarkan kajian, tidak cukup. Kita harus sampai benar-benar bisa merasakan. Caranya seperti apa? Setelah mendengarkan, baca sendiri, baca terjemahannya, rasakan itu namanya proses tadabburnya. Kita sudah ngaji, setiap orang
punya experience yang berbeda-beda. Setelah belajar, baca lagi Qur'annya, apa yang kita rasakan. Nanti kalau ada imam yang membacakan, kalau kita mau menghafalkan, silahkan. Nanti kalau imam membacakan, ya ayyuhalladzina amanu, idza nudiya lis-shalah, kita sudah tahu. Oh, ketika ada panggilan sholat Jumat dan seterusnya, kita bisa merasakan. Kita harus tumbuh menjadi muslim yang cerdas. Apa muslim yang cerdas itu? Muslim yang mengerti apa yang dia baca. Quran, kadangkala kita taruh tempat yang paling tinggi, taruhnya di mana? Kalau saya di Madura dulu ditaruh tempat yang paling tinggi itu ditaruh di atas lemari, sampai debuan, karena kita anak kecil susah. Ternyata memaknainya bukan seperti itu. Quran yang paling tinggi, aturan hidup kita berlandaskan Al-Quran. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf lama jadi.